Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait market crash saham-saham big banks dan juga saham big caps lainnya. Nah, kira-kira kapan nih saham-saham besar ini bisa rebound lagi? Kita akan bahas timingnya pada video kali ini, tapi sebelum lanjut, disclaimer on guys ya. Video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal guys ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ya, memang untuk IHSG hari ini masih anjlok ya, 1%-an di level 7 ribuan guys ya. Dan kita pun melihat ternyata bukan hanya IHSG saja yang mengalami penurunan, tapi indeks saham di luar negeri juga sama ya, terutama bursa Asia seperti Nikkei Jepang, Hang Seng Hong Kong gitu guys, itu juga mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ya, di sesi 2 hari ini ya, saya tag-nya di pukul 2 ya, 14:20. Ini saham-saham big bank sebenarnya beberapa sudah ada yang mulai menghijau. Salah satunya adalah BBRI ya. BBRI di sini kita lihat ya, sudah ada kenaikan 0,91%. Tadi sih sempat naik 1%-an guys. Ke level 4.470 ya tadi ya, sempat naik 1%. Lalu BBCA juga hijau ya, 0,27%, sedangkan untuk Astra International masih minus 2%. Brand juga ini saham big caps katanya ya guys ya, tapi masuk full call auction. Nah, saya agak kurang paham ya kenapa kok brand ini bisa masuk full call auction, tapi katanya memang tersuspend lebih dari 2 hari, jadi harus masuk di full call auction di range 30 harian, jadi sebulan gitu ya katanya masuk FCA-nya. Dan yang mirisnya ternyata brand ini minus 9,88%. Teman-teman bisa bayangkan nggak gimana pusingnya ketika teman-teman beli di pucuk lalu minus ya guys ya, dan susah untuk jualan atau susah untuk keluar. Itu kan sebenarnya lebih lebih bikin pusing ya dibandingkan kita hold saham-saham big banks ya seperti BRI, BCA, Mandiri dan juga BBNI seperti itu. Sedangkan untuk BMRI ya hari ini menjadi leader kenaikan saham-saham big banks dengan kenaikan 1,72%. Nah, saya yakin teman-teman yang sudah cut loss di saham big banks ketika melihat harga sahamnya rebound lagi, ini akan sangat menyesal, dan ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk cut loss di saham-saham big banks gitu guys ya. Jadi kita melihat ya, memang di market saham itu sangat volatil ya, sangat berfluktuasi, sehingga fluktuasinya itu menyebabkan mental kita juga naik turun. Kadang mental kita itu optimis, tapi kadang mental kita itu drop, jatuh ya, karena saham yang kita punya itu ternyata minus dalam. Nah, itu harus dievaluasi kembali apakah memang kita entry-nya yang kurang tepat atau kita yang FOMO di atas gitu guys ya, sehingga kita entry-nya itu di harga pucuk. Itu harus dievaluasi kembali. Nah, kenapa sih IHSG kok 2 hari ini anjlok ya guys ya? Karena kita melihat ya, di mana terjadi kembali depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, di mana nilai tukar rupiah ini semakin naik ya, yang menandakan ini adalah pelemahan rupiah terhadap dolar. 1 US dollar itu di angka 16.252 rupiah guys ya. Kemarin sebenarnya sempat turun ya di level 15.900-an, tapi ini mulai melemah kembali, sehingga menyebabkan market saham kita IHSG itu juga anjlok. Dan ini juga menyebabkan market saham di bursa Asia juga sama anjlok, tapi ya mungkin depresiasinya dalam mata uang mereka gitu guys ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan guys ya, untuk BBRI hari ini sempat turun sebenarnya ke level 4.000 berapa guys? 4.300 ya. Tadi sempat ke 4.300-an, tapi mulai reversal lagi ya, mulai rebound lagi. Ya, semoga saja ini menjadi awal dari kebangkitan saham-saham big banks ya, seperti BRI, BCA, Mandiri dan juga BNI. Lalu kalau misalkan saya pribadi ya, kalau misalkan lagi boring ya, lagi kesal gitu atau lagi lagi ya pengen mantau aja, paling saya mantau running trade ya dengan filter ya. Di sini 200 slot bisa 500 slot ya, terserah teman-teman. Kalau saya sih biasanya filter di 200 slot guys ya, biar yang saya lihat itu hanya big akum atau big distributionnya aja gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman juga bisa lihat di sini ya guys ya, BBRI ya ada yang beli ya, BBNI ada yang buy 1.200 lot ya. Lalu ada Bank Mandiri juga ada yang beli ya 576 lot. Ini biasanya saya mantau gini aja sih ya. Dan ini sebenarnya juga bisa mengurangi tingkat stres teman-teman, sehingga teman-teman juga sedikit optimis ya dengan kenaikan saham-saham big banks ini, sehingga tidak menyebabkan cut loss, karena banyak sekali teman-teman investor retail yang ternyata sudah cut loss di saham big caps tersebut. Yang pertama ini guys ya, ada postingan di grup ya.
Dalam kurang lebih 1 bulan sudah boncos, cut loss semua. Dia nge-tag BRI, Telkom, dan juga Astra International. Total realized loss-nya itu di angka 7,8 juta. Ini sangat disayangkan gitu guys ya. Lalu ada ini satu lagi guys. BBRI, pamit dulu guys, udah nggak kuat dirampok BBRI. SS buat kenang-kenangan katanya ya, random tag BCA, BNI, dan juga BMRI. Nah dia minus mungkin sudah cut loss juga ya, 28,20% di saham BBRI di level 4.440 ya guys ya untuk harga cut loss-nya. Sedangkan dia punya average di 6.100-an. Nah, berarti kan harus dievaluasi. Apakah memang sudah sewajarnya kita beli BRI di 6.100 dekat dengan all time high-nya, atau itu adalah keputusan yang kurang bagus gitu guys ya. Untuk kedepannya ini kan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Nah, tentu saja ketika kita cut loss, tentu saja kita merealisasikan kerugian sehingga kita kehilangan uang kita, kehilangan modal kita. Nah, di saham big banks, di saham big caps, yang kita perlukan selain modal, selain momentum, selain fundamental, itu adalah waktu dan juga kesabaran. Ya, jadi kita harus mempertaruhkan waktu kita juga nih. Kita hold saham-saham big caps, big banks ini sampai dia naik gitu guys ya. Sehingga kita harus sabar, kita harus nunggu waktunya, dan kita akan bahas di video ini tentunya. Oke guys, jadi ya kalau misal teman-teman ragu apakah mau cut loss atau tidak, teman-teman boleh bercermin ya terhadap porto ini. Ya ini portonya minusnya lebih dalam lah daripada teman-teman gitu ya. Ini sudah minus ya 598 juta secara total. Paling besar minusnya di BBRI 416 juta, lalu di BMRI 152 juta, BNI 29,8 juta, dan BCA 287 ribu aja. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin agak stres ya dengan minusnya di porto teman-teman, portonya merah gitu ya, teman-teman bisa compare ya guys ya dengan porto ini. Apakah minusnya teman-teman sudah sedalam 598 juta atau belum? Kalau misalkan minusnya masih di angka berapa juta ya teman-teman seharusnya optimis ya untuk tambah muatan lagi di harga bawah. Oh, orang lain juga minusnya lebih dalam ya daripada saya. Ternyata ada yang mentalnya jauh lebih kuat daripada saya, yang berarti teman-teman harus evaluasi kembali baik itu di mental mental investasinya, dan tujuan investasi awalnya itu untuk apa sih? Apakah untuk trading, apakah untuk swing trade, atau untuk investasi jangka panjang? Kalau di saham-saham big caps dan juga big banks, meskipun teman-teman melakukan swing, tetap harus menambahkan additional, yaitu kesabaran dan juga timing. Ya, tetap harus ada waktu dan kesabarannya, gitu ya. Karena ketika kita salah entry atau entry-nya terlalu tinggi ya guys ya, maka di sanalah waktunya kita averaging down. Nah, inilah money management juga bermain di sini gitu guys ya. Dan saya pribadi sih masih ngincer ya saham-saham BRI, BNI ya terutama. Melihat kenaikan Bank Mandiri hari ini, saya cukup yakin ya saham-saham big banks ini akan rebound lagi dalam waktu dekat. Tapi entah kapan. Tapi kita akan coba bahas ya untuk timing terburuknya gitu guys ya. Timing terburuknya itu kira-kira reboundnya berapa lama dan di bulan apa. Nah kalau misalkan kita melihat polanya ya guys ya, di 5 tahun terakhir, memang pola ini mirip ya dengan pola ketika market crash di pandemi COVID-19 di tahun 2020 lalu ya. Dimana ketika dia anjlok ya BRI-nya, ini sempat ada technical rebound, sempat ada reversal, tapi ternyata anjlok lebih dalam lagi. Nah, polanya mirip ya dengan terjadi di saat ini, yang terjadi di saat ini terhadap saham BRI ya guys ya, dimana BBRI juga setelah dia ada technical rebound ternyata malah lanjut anjlok lagi. Tapi setelah anjloknya itu ya, dia ada reversal yang juga kencang. Ya semoga saja ini terjadi ya guys ya di beberapa bulan mendatang. Ya harapan kita sih di bulan Juni ya, harapan kita di bulan Juni besok ya, karena ini kan sudah di akhir Mei 2024. Jadi sell in Mei-nya ya semoga cepat berlalu lah ya. Kita berharap ya semoga saham-saham big banks dan saham big caps yang kita pegang itu bisa rebound lagi. Bukan hanya big caps, tapi semoga saham lainnya yang juga rutin bagi dividen itu bisa rebound lagi, sehingga teman-teman bisa dapat capital gain lebih tinggi dibandingkan dividennya. Misal teman-teman
proyeksi dapat dividen dari SMDR misalkan 7%. Tapi teman-teman karena buy on weakness ya dan menunggu sahamnya naik, teman-teman misalkan cuan 15%. Itu kan berarti 2 kali lipat dari dividen yang akan teman-teman dapatkan. Maka di sanalah keuntungan capital gain itu bisa melebihi dividen. Tapi dividen juga penting, guys. Dividen penting sebagai pengaman kita dalam berinvestasi. Karena ketika kita uh, sahamnya anjlok guys ya dan kita floating loss, maka kita harus bisa melakukan averaging down dan hold sampai harga sahamnya naik lagi atau sahamnya bagi dividen gitu ya. Jadi misalkan kita nyangkut setahun 2 tahun di BRI gitu ya, ya udah biarin aja, nanti kita gajian kita tambah lagi muatan, nanti kita gajian kita averaging down lagi sehingga jumlah lotnya semakin banyak, average yang kita miliki semakin rendah, dan ketika bagi dividen kita akan dapat dividen yang lebih tinggi. Ataupun ketika harga sahamnya naik maka kita akan dapat capital gain lebih banyak lagi. Seperti itu guys ya, semoga bisa menguatkan mental investasinya teman-teman nih. Nah, kita akan proyeksikan ya guys ya, dari data yang kita dapatkan ya, di mana banyak sekali perbankan besar ya guys ya di berbagai negara ini sudah akan atau merencanakan akan memangkas suku bunga mereka gitu guys ya. Karena gini guys, kalau misalkan The Fed memang tidak memangkas suku bunga ya guys ya, karena memang tingkat inflasinya yang tinggi, tapi sebenarnya yang bleeding atau yang tersiksa dari ditahannya suku bunga itu bukan hanya Bank Indonesia saja, bukan hanya saham-saham market-market di Indonesia saja, tapi market saham di luar negeri juga itu pastinya akan bleeding dan tersiksa gitu guys ya. Nah, ada beberapa perkiraan ya di first cut di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah Citigroup ya, dia akan first cut di bulan Juli 2024, lalu di bulan Juli lainnya ada juga JP Morgan dan juga MUFG Bank ya guys ya. Kisaran 75 ya, 75 sampai 125 BPS untuk pemangkasan suku bunga pertama di tahun 2024, proyeksi awalnya di bulan Juli. Jadi apakah teman-teman masih kuat hold ya di bulan Mei, Juni dan juga Juli? Ya kalau saya sih masih kuat gitu guys ya, karena memang niat awal saya sih untuk investasi. Ya investasi kan bisa kita take profit saat harga sahamnya naik atau bisa kita hold jangka panjang untuk dapat dividen. Yaitu tergantung ya, tergantung marketnya. Apakah marketnya memang menyuruh kita ambil capital gain atau marketnya kasih kita dividen gitu guys. Jadi ya kita tunggu aja nanti di bulan Juli. Tapi ya kita berharap tetap guys ya di bulan Juni ya saham-saham juga bisa rebound lagi. Oke guys, selalu ya hal yang terburuknya itu di akhir tahun sampai di awal tahun 2025 gitu guys ya. Di bulan September ada Barclays, lalu ada Evercore ya, lalu ada Goldman Sachs, HSBC, lalu ada Morgan Stanley ya, bukan JP Morgan, ini Morgan Stanley, lalu ada Nomura dan juga Oxford Economics, lalu ada TD Securities ya guys ya. Ini akan cut rates di bulan September. Lalu di bulan Desember ada Bank of America, lalu ada BNPP, lalu ada Deutsche Bank ya, lalu ada LH Mayer dan RBC ya, ada RBC juga. Ini juga akan cut rates ya guys ya di bulan Desember. Sedangkan yang di tahun 2025 ada Jefferies, lalu ada Mizuho dan juga Societe Generale ya guys ya. Dan semoga saja ini benar adanya, di mana bulan Juli ini akan mulai first cut ya guys ya untuk cut rates dari beberapa perbankan atau beberapa institusi besar di luar negeri. Dan ini ada publish date-nya juga. Jadi memang beritanya sudah dipublish ya jauh-jauh hari sebelum adanya first cut ini. Oke guys, kita berharap guys ya IHSG bisa naik lagi, The Fed bisa memangkas suku bunga ya guys ya di bulan Juni-Juli 2024 ini, dan memang proyeksi kita kenaikan IHSG dan juga saham-saham big banks dan big caps itu di bulan di bulan Juni dan Juli. Itu proyeksi saya pribadi gitu guys ya. Oke guys, semoga bisa menguatkan mental investasi teman-teman dan juga memberikan pandangan ya ke teman-teman kira-kira kapan sih ini bisa mulai membaik ya, dan harga saham yang kita punya juga bisa naik lagi. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya guys ya channel Invest Saham. Oh iya, ada satu lagi guys. Ada satu lagi, saya lupa guys ya, sorry. Kita coba refresh ya. Langsung saja ya, saya jelaskan ya. Ternyata ya guys ya, saham-saham big banks meskipun kemarin masih net sell asing, itu sudah ada tanda-tanda akumulasi kembali ya guys ya, terutama seperti BRI ya. BRI meskipun ZP ya atau Maybank Sekuritas itu dia
net sell ya cukup besar, tapi ternyata ya JP Morgan atau BK itu sudah mulai akumulasi. Nah, teman-teman bisa cek ya. Ini meskipun big distribution ya. Lalu kita cek juga di sini ada ZP ya. Ada ZP, KZ ya, yang distribusi cukup besar ya. ZP 1,3 juta lot. Tapi ada BK, YU, AK, dan juga YP ini yang melakukan akumulasi. Jadi beberapa investor asing ternyata mulai melakukan akumulasi juga di saham-saham big bank seperti BRI, BCA Mandiri, dan juga BBNI. Oke guys, semoga membantu teman-teman dan juga bisa memberikan pandangan yang lebih baik ke teman-teman terkait market saham dan kapan first cut-nya akan dimulai gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari data memang awalnya itu di bulan Juli, tapi semoga saja di bulan Juni nanti sudah bisa rebound kembali. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.